Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, insan pengadaan di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Rekan-rekan semuanya, pada VT kali ini izinkan saya menggali lebih dalam mengenai salah satu pasal yang sebenarnya sudah sangat lama dan terkenal populer saat ini, namun pasal ini seperti kurang ada giginya. Pada VT kali ini izinkan saya menggali pasal 26 ayat 6 dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 junto Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah tentang HPS, harga perkiraan sendiri yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara. HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara. Nah, pada video kali ini saya akan menggali lebih dalam mengapa, apa latar belakangnya, dan buat apa sih manfaatnya kok ada pasal 26 ayat 6 ini. Rekan-rekan semuanya, semoga VT ini bisa memberikan edukasi bagi para auditor maupun pemeriksa, ya. Auditor maupun pemeriksa, auditor di BPKP, pemeriksa, fungsional pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan, atau juga pemeriksa penyidik-penyelidik di aparat penegak hukum terkait dengan kerugian negara, bahwa jangan menggunakan parameter HPS dalam menghitung kerugian negara. Ya, kerugian negara pada prinsipnya adalah 4 poin yang real kerugian negara. Gratifikasi, suap, tindakan fiktif, ya, dan tindakan under spesifikasi yang dibayarkan. Itu yang real kerugian negara. Uang negara keluar tapi fiktif. Di laptop 100, yang dibayar 100 unit, tapi yang datang cuma 90 unit. Beri kertas 500 rim, dibayar 500 rim, tapi yang datang hanya 400 rim. Itu baru kerugian negara selisihnya. Atau underspec. Underspec. Beli kertas 500 rim, 80 gram, dibayar 500 rim, versi harga 80 gram, tapi yang datang hanya kertas 70 gram, bukan 80 gram. Atau 500 rim itu 400 rimnya benar 80 gram, tapi 100 gramnya 70 gram. Ya, penipuan. Ya. Itulah real kerugian negara. Tapi yang HPS tidak bisa. Mengapa sih kok pemerintah membuat aturan ini gitu? Ini peraturan yang sudah lama, umurnya sudah 6 tahunan ya, karena sejak tahun 2018 loh, gitu. Saya akan membuat justifikasi bahwa memang pasal ini penting adanya, rekan-rekan semuanya. Ya, setidaknya ada 5 teori ya yang eh, akan memperjelas mengapa kok ada pasal 26 ayat 6 ini. Pasal 26 ayat 6 bagi rekan-rekan yang belum tahu, saya bacakan pasal 26 ayat 6 berbunyi HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Itu. HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Setidaknya ada 5 teori yang mendukung kenapa ada pasal ini. Ya, yang ingin saya angkat di dalam VT ini. Pertama adalah teori pengadaan publik yang efisien. Efficiency Public Procurement Theory. Jadi teori ini menekankan pentingnya mencapai value for money dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Teori ini dikenalkan dalam buku Public Procurement, International Case and Commentary. Penulisnya Knight, Harlan, Telgen, Tai, Calendar, and McKeon. Anda bisa cek, cari yang buku yang berjudul Public Procurement, International Case and Commentary. Di situ diperkenalkan
Efficient Public Procurement Theory. Teori yang kedua yang relevan dengan pasal 26 ayat 6 ini adalah incomplete incomplete contract theory. Teori kontrak tidak lengkap. Incomplete contract theory. Teori ini mengakui bahwa kontrak itu seringkali ya nggak bisa mencakup semua kemungkinan-kemungkinan situasi yang dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak. Teori ini itu diperkenalkan oleh ekonom terkenal Oliver Hart dan John Moore dalam artikelnya Incomplete Contracts and Renegotiation di tahun 1988. Kalau yang buku tadi itu dibuat di tahun 2007, cukup lama ya. Kemudian teori ketiga yang mendukung pasal 26 ayat 6 ini adalah teori biaya transaksi, transaction cost theory. Teori ini berfokus pada biaya-biaya yang timbul dalam proses transaksi, termasuk biaya pencarian informasi, negosiasi, pemantauan pelaksanaan kontrak. Jadi teori ini bisa menjadi salah satu pasal yang mendukung pasal 26 ayat 6 ini. Teori ini diperkenalkan pertama oleh ekonom terkenal Ronald Coase dalam artikel The Nature of the Film tahun 1937. Ini sangat awas banget. Kita masih perang nih ya, rekan-rekan semuanya. Kemudian teori keempat adalah teori pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making theory. Teori ini menekankan pentingnya menggunakan bukti yang kuat dan relevan dalam pengambilan keputusan. Teori ini dibahas dalam buku Evidence-Based Management, How to Use Evidence to Make Better Organizational Decisions. Diperkenalkan oleh Barnes, Russell, and Brenner di tahun 2014. Teori kelima yang mendukung pasal 26 ayat ke-6 ini adalah teori keagenan, agensi teori. Teori menjelaskan hubungan antara prinsipal pemberi kerja dan agen pelaksana kerja, di mana prinsipal mendelegasikan pekerjaan kepada agen. Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, pemerintah bertindak sebagai prinsipal dan penyedia eh, barang jasa bertindak sebagai agen. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan insentif untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. Diperkenalkan oleh Michael Jensen dan William McLean dalam artikelnya Theory of the Film, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure di tahun 1976. Saya akan memperdalam satu persatu eh, teori-teori ini, rekan-rekan semuanya. Ketentuan bahwa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan barang pemerintah itu memiliki justifikasi akademis yang kuat gitu ya. Teori yang mendukung regulasi pertama teori pengadaan publik yang efisien tadi yang sudah dijelaskan. Bahwa teori pengadaan publik yang efisien menekankan pentingnya mencapai value for money dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Value for money berarti mendapatkan barang jasa dengan kualitas yang diinginkan, yang dibutuhkan pada harga terbaik, bukan harga termurah. Harga terbaik, bukan harga termurah. Kalau pengadaan jasa pemerintah itu orientasinya adalah harga termurah, mending kita kebijakannya beli di pasar loak saja semuanya, pasar bekas. Itu luah, ya, murah gitu ya. Itu. Tapi kita diamanahkan uang rakyat untuk dibelanjakan dengan mengutamakan kualitas dengan harga terbaik sesuai kebutuhannya. Itulah esensi filosofi utama dari pengadaan barang jasa, bukan cuma pemerintah saja sebenarnya. Sehingga teori ini menggarisbawahi perlunya fleksibilitas dalam proses pengadaan untuk mengakomodasi situasi pasar yang dinamis. Gitu. Situ pasar yang sangat dinamis. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda datang ke Mangga 2, kata orang teknologi itu berubah setiap 8 jam sekali. Kalau Anda percaya, Anda datang yang di Mangga 2, di pusat-pusat elektronik. Datang pagi, sore datang lagi. Pasti ada yang baru itu. Kalau nggak harganya berubah, ada produk baru lagi, ada produk baru lagi, dan terus ya seperti itu. Oleh karena itulah di buku kerja e-purchasing saya, di buku kerja e-purchasing saya menggalakkan analisis pasar berbasis merek supaya kita membiasakan dalam mengambil putusan apa yang mau kita beli itu adalah membandingkan antar merek di purchasing. Kita sudah lebih maju, tapi kita masih berurusan di arena-arena HPS ini saja.
Dan perlu ditekankan bahwa HPS hanya untuk jenis-jenis metode pemilihan tertentu, yaitu apa? Tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Ya, HPS hanya untuk metode pemilihan tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Saya ulangi, HPS hanya untuk metode pemilihan tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Tidak untuk metode-metode yang lain, apalagi e-purchasing. Gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak argumentasi dari teori-teori ini, Pak? HPS adalah estimasi, bukan harga pasti. HPS ditetapkan sebelum proses pemilihan penyedia itu dimulai dan didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat itu. Makanya umurnya cuma 28 hari. Angka 28 hari itu tidak sembarangan, cuy. Itu dibuat berdasarkan kajian. Dan menurut saya malah 28 hari itu terlalu lama malahan. Karena begitu dengan era media sosial saat ini, perkembangan teknologi artificial intelligence, IoT, begitu cepat sekali produk-produk baru itu berubah. Bukan 28 hari menurut saya. Misalnya nggak layak lagi 28 hari sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya, faktanya, HPS itu cuma berumur 28 hari gitu. Ya, sehingga HPS itu, apa tidak HPS itu justru berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu. Harga pasar itu terus berfluktuasi selama proses pengadaan berlangsung. Kedua, fokus pada value for money. Tujuan utama pengadaan publik adalah mendapatkan barang jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik, bukan sekedar harga murah. HPS tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan value for money. Ketiga, mendorong kompetisi yang sehat. Jika HPS dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara, hal ini pasti akan menghambat kompetisi yang sehat pada metode pemilihan membutuhkan HPS, seperti tender gitu ya. Karena penyedia mungkin enggan untuk mengikuti tender jika harga penawarannya di atas HPS, meskipun masih menurut dia wajar gitu. Wah, ini sebenarnya wajar, tapi HPS-nya terlalu rendah misalkan, atau HPS-nya terlalu tinggi gitu. Nanti saat nawar dianggap terlalu banting harga, padahal itu HPS-nya yang ketinggian gitu. Maka sudah, HPS itu fungsinya adalah hanya estimasi saja gitu. Kemudian keempat, ini yang penting, menghindari kriminalisasi. Itulah yang menyebabkan saya eh, membuat VT ini. Jika setiap perbedaan antara HPS dan harga realisasi dianggap sebagai kerugian negara, hal ini dapat mengarah pada kriminalisasi pelaku pengadaan, termasuk penyedia, meskipun perbedaan tersebut mungkin diakibatkan oleh berbagai faktor. Dari dalam buku kerja Ibu Chasing ini, saya mengenalkan namanya 9 faktor untuk dinegosiasikan sebagai faktor bentuk harga. Kalau yang non konsumsi, kalau konsumsi 10 faktor dalam buku ini diperkenalkan. Pembentuk harga loh. Kita yang pikir harga itu cuma harga yang nongol di online shop. Tergantung lokasinya, tergantung volumenya, tergantung ketersediaan stoknya, tergantung eh, spesifikasi pelayanannya, tergantung KPI yang dibutuhkannya. Jadi banyak faktor. Dia nggak bisa memukul satu. Gitu. Dengan demikian, ketentuan bahwa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara, ini sejalan dengan teori pengadaan publik yang efisien tadi. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai value for money dan menghindari penghambatan kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, walaupun memang ini nggak berarti penyimpangan dari kontrak itu dapat dibenarkan, ya nggak mungkin. Kerugian negara tetap harus dihitung berdasarkan perbedaan antara pembayaran yang telah dilakukan dengan nilai barang jasa yang telah diterima sesuai dengan kontrak. Audit bukan dijalankan dalam rangka mengkoreksi harga kontrak. Karena para pihak yang sudah berkontrak, pihak ke-1 dan pihak kedua, begitu sudah berkontrak berlaku pasal di Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Dan itu undang-undang hukum perdata yang bilang, rekan-rekan semuanya. Pada saat seseorang sudah bertransaksi deal sebuah harga, entah itu harganya mau ngomong orang komentar itu mahal kek, murah kek, kalau sudah berkontrak, maka yang timbul adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban.
Maka fungsi audit ini memastikan setiap 1 rupiah uang negara yang keluar sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan volume keluarannya. Memastikan itu, memastikan tidak ada yang fiktif, memastikan tidak ada yang unrespect, memastikan tidak ada praktek gratifikasi dan suap. Itulah tujuan audit, bukan mengkoreksi harga kontrak dengan ngomong dalih kemahalan. Kalau mahal, ngeroweng. Kalau murah, kemurahan mau nggak negara bayar ke pelaku usaha? Ini harganya kemurahan, maka negara akan mengembalikan. Mau nggak kayak gitu? Kok giliran yang kemahalan? Gitu ya. Maka mahal murah bukan pada tataran kontrak, tapi tataran perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan pada saat ya tatarannya bukan pada ranah-ranah kontrak. Kontrak itu sudah deal, sudah berkontrak. Maka yang dipastikan dalam audit adalah memastikan tidak ada yang fiktif, memastikan tidak ada yang unrespect, tidak ada praktik gratifikasi dan suap. 4 itu tadi. Itu. Bukan urusan mahal dan murah. Ya, ngomong mahal murah, jangan pada tahap kok pasca kontrak. Apalagi kalau pemeriksaannya sudah berjalan 1 tahun atau 2 tahun setelahnya, malah lebih lebih jangan lagi gitu ya, rekan-rekan semua. Selain teori tadi, kita lanjutkan teori berikutnya nih, yaitu eh, teori kontrak tidak lengkap tadi. Incomplete contract theory. Jadi ini teori ini mengakui bahwa kontrak, termasuk kontrak pengadaan berdasarkan pemerintah, seringkali tidak dapat mencakup semua kemungkinan situasi yang dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak. Hal ini yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, ketidakpastian masa depan, ya. Dalam konteks ini, HPS yang ditetapkan sebelum proses pemilihan penyedia dimulai mungkin ya proses pemilihan penyedia dimulai itu ya mungkin ya tidak dapat sepenuhnya mencerminkan dinamika pasar yang terjadi selama masa kontrak nanti gitu. Oleh karena itu, perbedaan antara HPS dan harga realisasi yang tidak serta-merta menunjukkan adanya kerugian negara. Oke, teori apa lagi? Transaction cost theory, teori berbiaya transaksi. Teori ini berfokus pada biaya-biaya yang timbul dalam proses transaksi, termasuk biaya pencarian informasi, negosiasi, pemantauan pelaksanaan kontrak, gitu ya. Dalam konteks pengadaan aset pemerintah, upaya untuk menghitung kerugian negara berdasarkan perbedaan antara HPS dan harga realisasi ya dapat meningkatkan biaya transaksi secara signifikan. Ya. Hal ini dapat terjadi ketika adanya kebutuhan untuk melakukan audit yang ekstensif dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Meningkatnya biaya transaksi dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas proses pengadaan secara keseluruhan. Karena begitu, pemeriksa auditor atau pemeriksa BPK justru lebih fokus ngurusin urusan HPS ini, itu pasti akan berpotensi menimbulkan biaya-biaya ekstensif dan potensi menimbulkan sengketa-sengketa hukum. Sehingga menurut teori biaya transaksi ini menjadi eh, tidak sesuai. Sehingga teori biaya transaksi ini sangat-sangat mendukung pasal 26 ayat 6 ini. Karena bagaimanapun ketika seorang pemeriksa itu lebih banyak berfokus ngurusin deviasi antara HPS dengan kontrak yang dibayarkan, maka ekstensivitas dari seluruh prosedur yang dijalankan akan menimbulkan potensi biaya transaksi. Ketika fokus lebih banyak urusan menghitung deviasi antara HPS dan kontrak. Bukan itu. Yang dihitung adalah deviasi antara apa yang dibayarkan oleh BPK dengan apa yang diserah terimakan pada saat serah terima hasil pekerjaan, bukan pada HPS. Terus demikian negara dihitung dari deviasi antara apa yang dibayarkan oleh pemerintah dengan apa yang keluaran yang diserah terimakan, output yang diserah terimakan berdasarkan kontrak. Memastikan tidak ada yang fiktif, memastikan tidak ada yang unrespect dan tidak ada praktek gratifikasi dan semua.
Teori berikutnya adalah evidence-based decision making theory, teori pengambilan keputusan berbasis bukti. Teori ini menekankan pentingnya menggunakan bukti yang kuat dan relevan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan adanya kerugian negara. Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, bukti yang paling relevan untuk menentukan kerugian negara adalah perbandingan antara pembayaran yang telah dilakukan dengan nilai barang yang diserah terimakan sesuai kontrak. Gitu. HPS yang ditetapkan sebelum proses pemilihan penyedia itu dimulai belum tentu menjadi bukti yang kuat dan tidak bisa menjadi bukti yang kuat untuk menentukan kerugian negara, terutama jika terjadi perubahan situasi pasar yang signifikan selama pelaksanaan kontrak. Ini rekan-rekan semuanya. Ya, oke. Pada bagian berikutnya VT ini, izinkan saya menjelaskan eh, beberapa poin kesimpulan penting. Ya, manfaat. Ada 5 manfaat yang berhubungan dengan 5 teori tadi. Manfaat pertama, mengapa pasal 26 ayat 6 ini penting. Mendorong efisiensi dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan tidak menjadikan HPS sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara. Regulasi ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai value for money dalam proses pengadaan. Hal ini sejalan dengan teori pengadaan publik yang efisien, yang menekankan pentingnya mendapatkan barang jasa dengan kualitas yang diinginkan pada harga terbaik, bukan harga rendah, bukan harga termurah. Manfaat kedua, mengurangi biaya transaksi regulasi, mengurangi biaya transaksi. Jadi, regulasi ini dapat mengurangi biaya transaksi yang timbul dari proses audit yang ekstensif dan potensi sengketa hukum terkait perbedaan antara HPS dan harga realisasi. Tidak semua pelaku usaha itu manut dengan pemeriksa. Karena pasti ada pelaku-pelaku usaha model-model BUMN. Mereka tidak mau sembarangan membayar kerugian negara yang menurut mereka tidak fair. Gitu. Ruang lingkup pekerjaan sudah dikerjakan, output sudah tercapai, tapi dengan perhitungan-perhitungan dengan pembanding parameter HPS disuruh kembalikan sekian. Itu kalau perusahaan-perusahaan bonafit akan memilih mengsengketakan hukum loh, itu Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ya, sehingga kalau ini terjadi, kalau pasal ini dijalankan, maka potensi itu sudah pasti mengurangi biaya transaksi akibat proses audit yang ekstensif tadi dan berpotensi sengketa hukum tadi. Ya, jadi fokusnya ada pada upaya meminimalkan biaya-biaya yang timbul dalam proses transaksi. Ketiga adalah mengakomodasi situasi pasar yang dinamis dengan mengakui bahwa HPS adalah estimasi yang ditetapkan sebelum proses pemilihan menjadi dimulai. Regulasi ini memberikan ruang untuk mengakomodasi perubahan situasi pasar yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak. Hal ini sejalan dengan teori kontrak tidak lengkap yang mengakui bahwa kontrak seringkali tidak dapat mencakup semua kemungkinan situasi dapat terjadi. Apalagi kontrak pekerjaan konstruksi. Seumur-umur hidup saya belum pernah tahu ada kontrak konstruksi yang tidak ada addendum. Ajaib gitu. Bahkan hanya untuk bikin drainase atau bikin jalan saja, potensi addendumnya masih ada. Padahal bikin jalan cuma ya, yang kompleksitas dinamika dan variabel-variabelnya itu sudah lebih lurus gitu, jalan dan gara drainase daripada bikin bangunan gitu. Itu aja masih ada potensi addendum. Gitu. Manfaat keempat adalah mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi regulasi ini mendorong penggunaan bukti yang relevan, yaitu perbandingan antara pembayaran yang telah dilakukan dengan nilai barang jasa yang telah diterima sesuai kontrak untuk menentukan adanya kerugian negara. Hal ini sesuai dengan teori pengambilan keputusan berbasis bukti tadi, yang menekankan pentingnya menggunakan bukti yang kuat dan relevan dalam pengambilan keputusan. Manfaat kelima adalah menyelaraskan insentif antara pemerintah dan jasa, penyedia barang jasa. Dengan tidak menjadikan HPS sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara, regulasi ini dapat membantu menyelaraskan insentif antara pemerintah sebagai prinsipal dan penyedia sebagai agen. Dalam teori ini ya, teori agensi.
Hal ini akan dapat mendorong penyedia barang jasa untuk lebih fokus pada penyediaan barang jasa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daripada memikirkan upaya memenuhi HPS. Dan ini sejalan dengan teori keakhirnya tadi yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan insentif untuk menyelaraskan rekan-rekan semuanya. Dengan demikian, regulasi yang menetapkan bahwa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan beras jasa pemerintah memiliki manfaat-manfaat penting yang dapat dikaitkan dengan berbagai teori populer di bidang ekonomi dan manajemen tersebut. Pada bagian terakhir, izinkan saya menyampaikan dua analogi ini. Sederhana analogi ini untuk mematangkan argumentasi ini tadi. Ya, analogi pertama adalah merencanakan liburan keluarga. Nggak bayangkan, Anda sedang merencanakan liburan keluarga. Anda memperkirakan nih bahwa biaya liburan itu ya 20 juta lah. Berdasarkan informasi yang Anda kumpulkan dari brosur perjalanan, dari situs web gitu ya. Nah, ini adalah harga perkiraan sendiri untuk liburan tersebut. Namun, ketika Anda mulai beli-beli tiket pesawat, mulai beli-beli pesan hotel, mulai beli-beli paket tur, ternyata ini harganya aktual itu lebih tinggi misalnya gitu ya. Dari perkiraan awalnya itu 22 juta. Tadi kan 20 juta itu perkiraan awal. Nah, meskipun demikian, Anda tetap merasa bahwa Anda mendapatkan nilai yang baik, bukan? Untuk uang yang Anda keluarkan. Karena Anda mendapatkan semua layanan dan fasilitas yang Anda inginkan untuk liburan keluarga. Dalam skenario ini, apakah akan adil jika seseorang mengatakan bahwa Anda telah mengalami kerugian sebesar 2 juta hanya karena biaya aktual melebihi perkiraan awal Anda? Ya konyol, Bapak Ibu. Anda membuat keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia saat itu. Dan Anda puas dengan hasil akhirnya selama duitnya masih cukup. Gitu. Ya, analogi ini menggambarkan esensi dari pasal tersebut. HPS adalah perkiraan awal yang dibuat oleh pemerintah sebelum proses pemilihan penyedia itu dimulai. Namun, harga aktual dapat bervariasi karena berbagai faktor, seperti perubahan kondisi pasar. Selama barang jasa yang diterima sesuai dengan kontrak, ya, tidak ada fiktif, tidak ada underspec, gitu. Tidak ada gratifikasi, tidak ada suap. Gitu. Memberikan nilai yang baik untuk uang yang dikeluarkan. Perbedaan antara HPS dan harga aktual tidak serta-merta menunjukkan kerugian negara. Dengan analogi ini kita dapat mudah memahami mengapa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk untuk menentukan kerugian negara dan mengapa fokus utama should be on ensuring that the goods and services received meet the contract requirement and provide good value for the public money spent. Analogi kedua adalah saya ingin berikan analogi membangun rumah impian. Coba bayangkan Anda ingin membangun rumah impian. Sebelum mulai proyek, Anda memperkirakan nih biaya total pembangunan rumah ini ya kalah 500 juta gitu. Anda kumpulin lah ini dari kontraktor, dari toko bahan bangunan gitu ya. Nah, ini adalah HPS, harga perkiraan sendiri untuk proyek tersebut. Namun, ternyata dan nyata selama proses pembangunan, Anda menghadapi beberapa tantangan tak terduga. Misalnya ya, harga beberapa bahan bangunan meningkat karena kelangkaan pasokan misalnya. Anda juga memutuskan untuk meningkatkan kualitas beberapa fitur rumah seperti menggunakan lantai marmer alih-alih sebelumnya pakai keramik, pakai marmer misalnya gitu. Nah, duitnya cukup kok gitu. Yang ujung-ujungnya biaya aktualnya itu ternyata nggak 500 juta, tapi 550 juta. Nah, meskipun biaya aktual lebih tinggi dari perkiraan awal Anda, toh rumah yang dihasilkan sesuai dengan spek yang Anda butuhkan dan kualitasnya bahkan lebih baik dari yang awalnya direncanakan. Anda merasa puas dengan hasil akhirnya dan percaya bahwa Anda telah mendapatkan nilai yang baik untuk uang yang Anda investasikan. Nah, dalam skenario ini, apakah akan adil jika seseorang mengatakan bahwa Anda telah mengalami kerugian sebesar 50 juta hanya karena biaya aktual melebihi perkiraan awal Anda? Konyol.
Bapak Ibu. Anda membuat keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kualitas hasil akhir. Analogi ini sekali lagi menggambarkan esensi dari pasal tersebut dalam pengadaan barang jasa pemerintah. HPS adalah perkiraan awal yang dibuat sebelum proses pengadaan dimulai. Namun harga aktual, ya, harga aktual dapat bervariasi karena berbagai faktor, perubahan kondisi, dan atau keputusan untuk meningkatkan kualitas. Selama barang jasa yang diterima sesuai dengan kontrak, memberikan nilai yang baik untuk yang uang yang dikeluarkan, maka perbedaan itu oke gitu, ya, seperti itu. Rekan-rekan semuanya. Terakhir, izinkan saya menyampaikan quotes penting, ya, 5 quotes yang dapat digunakan eh, untuk memperdalam dan memperyakini bahwa HPS dan kerugian negara adalah hal yang tidak dapat dihubungkan. Pertama, fleksibilitas dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah kunci untuk mencapai value for money, bukan sekedar mengejar harga murah. Kedua, pengambilan keputusan berbasis bukti yang relevan, bukan sekedar berpedoman pada perkiraan awal, adalah inti dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Gitu. Ketiga, dalam dunia yang dinamis, kontrak yang tidak lengkap adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola perubahan dengan integritas. Mengelola perubahan dengan integritas. Keempat, menyelaraskan insentif antara pemerintah dan penyedia adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kelima, kerugian negara harus dihitung berdasarkan fakta, bukan sekedar angka perkiraan. HPS adalah alat bantu, bukan penentu akhir. Sukses rekan-rekan semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.